warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani Angelati, SPG MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pancamarga dengan NIDN 0727078807. Dalam kesempatan ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran IPA SD dengan bobot SKS 2 SKS. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam video pengajaran ini akan saya paparkan 3 aspek penting dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu DIE, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery terkait teknik bagaimana saya mentransfer ilmu, dalam hal ini materi perkuliahan. Delivery dilakukan dengan presentasi materi sesuai dengan sub CPMK yang telah dirumuskan dan akan dicapai melalui kelompok kolaboratif. Interaction dalam pembelajaran dilakukan dengan diskusi pembelajaran berbasis proyek pemecahan masalah pembelajaran IPA di SD yang disajikan oleh kelompok pemakalah untuk dikaji secara bersama-sama dari berbagai sudut pandang dalam rencana solusi pemecahan masalah. Kemudian, asesmen bagaimana proses penilaian yang akan saya lakukan dalam pembelajaran. Asesmen dilakukan dengan kriteria penilaian 3 aspek penilaian dengan dimensi taksonomi Bloom revisi, yaitu dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi psikomotorik. Penilaian ketiga dimensi tersebut terintegrasi dalam 4 komponen penilaian, yaitu yang pertama harian dengan persentase 20% menggunakan rubrik penilaian harian, kemudian tugas dengan persentase 30% dengan menggunakan rubrik penilaian tugas, dan UTS 25% dengan menggunakan rubrik penilaian UTS berupa instrumen butir soal berbasis HOTS, dan yang terakhir adalah UAS dengan persentase 25% menggunakan instrumen butir soal analisis berbasis HOTS. Selanjutnya, saya akan mulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah konsep dasar IPA pada semester sebelumnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang komprehensif kaitannya dengan implementasi dalam pembelajaran IPA SD. Capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK merupakan turunan dari CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah pembelajaran IPA SD. Kemudian sub CPMK merupakan penjabaran lebih spesifik dari penjabaran mata kuliah CPMK yang menggambarkan kompetensi-kompetensi kecil atau subkompetensi yang harus dikuasai mahasiswa dalam satuan-satuan kegiatan pembelajaran yang dibahas dalam pertemuan atau pertopik bahasan. Selanjutnya, secara garis besar, topik bahasan pada mata kuliah ini mencakup yang pertama adalah hakikat sains atau IPA, kemudian selanjutnya keterampilan proses IPA SD, pembelajaran IPA terintegrasi, proses pembelajaran IPA SD, pengembangan perangkat pembelajaran IPA SD, model pembelajaran IPA SD, media pembelajaran IPA SD. Selanjutnya, pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran IPA SD, timeline penyelesaian proyek dan desain proyek, monitoring proyek melalui LMS, monitoring dan evaluasi hasil produk pembelajaran, implementasi produk pembelajaran IPA SD, refleksi dan evaluasi hasil implementasi produk, dan yang terakhir adalah publikasi hasil karya. Kemudian, bahan kajian tersebut akan dibahas secara tatap muka dan tatap maya selama 14 kali pertemuan dengan rincian 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sebelum UAS. Dan selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam perkuliahan yaitu contextual learning, project based learning, focus group discussion atau FGD, dan yang terakhir adalah small group discussion atau SGD. Selanjutnya, pengalaman pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain yaitu diskusi tanya jawab, penugasan proyek, kerja kelompok, dan unjuk kerja, dan melakukan praktik pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan beberapa literatur dari buku referensi, buku teks, buku ajar, dan artikel hasil penelitian yang relevan dan mutakhir.
Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah pembelajaran IPA SD bagi mahasiswa Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Padjadjara. Berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Ahmad Ridho, Ica hadir, Lia hadir, Erviana hadir, Leha hadir, Albara ya Bu, Mabrur ada, Buyung, oke Buyung, Rani, Yuli hadir, Nabila hadir, Anita hadir, Tuti hadir, Nabila hadir, Nanda hadir, Dina hadir. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah ada. Sudah semua ya? Baik, sepertinya ini hadir semua ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini mata kuliah kita yaitu pembelajaran IPA SD. Hari ini kita akan pelajari tentang media pembelajaran IPA SD. Ada yang tahu pengertian dari media pembelajaran? Ya, Albara, silakan. Mungkin media pembelajaran itu adalah media yang bisa mendukung pembelajaran saat sekolah. Media pembelajaran menurut Albara adalah media pembelajaran media yang dapat mendukung pembelajaran saat di sekolah. Yang lain mungkin ada yang menjawab ya adalah alat yang dapat menunjang suatu proses pembelajaran. Alat yang dapat menunjang suatu proses pembelajaran yang betul sekali. Terima kasih Albara dan Nabila. Jadi kita lihat ya di sini. Sebelum kita mulai atau masuk ke pokok pembahasan, yang pertama di sini ada sub CPMK. Yang mana sub CPMK itu adalah sub capaian pembelajaran mata kuliah. Sub CPMK pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian media pembelajaran, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA SD. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran SD, dan juga mahasiswa mampu mendesain atau meng-create media pembelajaran digital. Dan yang terakhir adalah membuat desain media pembelajaran. Jadi nanti saya akan meminta kalian berkelompok, ya, nanti berkelompok untuk membentuk media untuk membuat media pembelajaran. Ya, belajar meng-create atau mendesain media pembelajaran. Kenapa demikian? Karena kenapa demikian? Karena ketika nanti kalian menjadi guru di abad 21 ini adalah guru yang kompeten, ya, yang memiliki kemampuan untuk literasi digital. Supaya apa? Supaya memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21. Sehingga untuk mengajarkan peserta didik atau melatihkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan pembelajaran abad 21, kalian harus mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang kompeten di abad 21. Ya, oke. Kita akan pelajari terkait dengan pengertian media pembelajaran. Di sini pengertian media pembelajaran menurut Safitri dan kawan-kawan, media pembelajaran adalah segala bentuk perantara, baik berupa manusia, materi, kejadian, alat cetak maupun non cetak yang digunakan untuk menyampaikan pesan guru peserta didik dengan tujuan membuat informasi yang abstrak menjadi lebih konkret, menarik perhatian sehingga pelajaran menjadi efektif. Kalian bisa membayangkan ketika kalian mengajar, ya, kalian sebagai calon guru SD, ketika nanti mengajar
IPA atau IPAS ya, lebih tepatnya kalau di sekolah. Kemudian kalian hanya melakukan pembelajaran, aktivitas pembelajaran dengan metode ceramah. Apa yang akan terjadi kira-kira? Betul sekali. Siswa bosan, apalagi? Jenuh, apalagi? Apa? Tidak berkembang. Apa? Mudah mengantuk. Nah, kemudian kira-kira kalau sudah mengantuk, jenuh, apa yang akan terjadi dampaknya? Tidak memahami materi, tidak paham terhadap konsep, apalagi IPA itu harus menggunakan media pembelajaran, ya baik itu digital maupun fisik atau berbentuk optik. Oke. Kemudian kalau kita pelajari di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran visual atau video interaktif, kemudian media pembelajaran yang berbentuk visual dan alat peraga fisik, contohnya poster, model, kit IPA, mikroskop, global, dan marker. Jadi media pembelajaran konkret di sini biasanya digunakan untuk kegiatan apa? Praktek di laboratorium. Kalian pernah melihat mikroskop? Pernah. Apa bedanya mikroskop dengan lup? Bentuknya berbeda. Ukurannya, apalagi? Mesinnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah media interaktif digital dan multimedia. Contoh, misalnya Gevar, Anatomy Lebih, Max Explorer, Milea Lab, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat, ya, kecenderungan pembelajaran abad 21 saat ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan IoT. Apa itu IoT? Internet of Things, ya. Jadi all about apa? All about teknologi, ya, all about teknologi. Kenapa seperti itu? Karena pada saat nanti kalian menjadi guru, jadi Perry dalam bukunya mengatakan bahwa di tahun 2030 nanti seorang guru harus memiliki jiwa teacher friendly. Yang mana jiwa teacher friendly ini adalah guru yang memiliki jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha itu apa? Salah satunya tekun, apalagi kreatif, apalagi inovatif, apalagi disiplin. Ya, kreatif dan inovatif ini adalah salah satu kunci jiwa atau ciri dari jiwa teacher friendly. Jadi untuk menjadi seorang teacher friendly, kalian harus punya ide yang brilian, harus punya jiwa yang kreatif dan inovatif. Salah satunya penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran. Nah, sebagai calon guru abad 21, kemudian kalian juga di sini sebagai masyarakat 5.0, yang mana masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan berteknologi, ya. Yang mana kita saat ini dikatakan sebagai masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang hidup berdampingan dengan teknologi. Jangan sampai AI-nya lebih pintar daripada manusia. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok kita disandingkan atau hidup berdampingan dengan teknologi dan kita harus bisa mengadaptasi diri? Yang bingung? Supaya kita tidak tergantikan oleh teknologi. Betul sekali, ya. Supaya kita tidak tergantikan oleh teknologi. Kenapa? Kalau kita tergantikan oleh teknologi, otomatis apa yang akan terjadi? Angka pengangguran semakin meningkat, kejahatan atau kriminalitas semakin tinggi, melebar, tinggi, meluas. Ya, makanya kita tidak boleh apatis, ya, tidak boleh cuek.
kita lihat dari kekurangan. Kekurangannya adalah membutuhkan teknologi yang tidak selalu tersedia. Guru perlu keterampilan teknis, biaya dan waktu pengembangan, potensi gangguan teknis, ketergantungan siswa terhadap media. Tidak semua materi cocok disampaikan dalam media. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, belum. Kalau gitu, sesuai dari arahan tadi, ya. Nah, ini salah satu contoh desain media pembelajaran. Ini adalah desain media pembelajaran konvensional dan ini adalah desain pembelajaran digital. Ini dari hasil penelitian Wadi. Jadi Wadi sudah melakukan penelitian tentang media pembelajaran import. Yang pertama saya lakukan adalah menganalisis permasalahan dulu, kemudian saya temukan permasalahan. Setelah menemukan permasalahan, saya membuat keputusan atau membuat solusi untuk menggunakan media pembelajaran import. Nah, hari ini saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Dan kemudian kalian akan membuat atau belajar mendesain media pembelajaran digital. Oke? Gimana? Bisa ada kelompok ada kesulitan? Tidak. Ini pilih media pembelajaran apa? Ini anatomi. Terus kemudian kontennya sementara ada kesulitan atau kendala mungkin? Belum ada. Oke, baik. Nanti beralih yang lain. Gimana? Sudah ini kelompoknya kita. Kelompoknya kita siapa? Aku baru masih belum teknologinya mas. Oh, masih teknologi, masih proses. Oke, baik. Silakan dilanjut. Kelompoknya bara, kelompoknya bara. Eva. Kontennya apa? Sudah membuat latar belakang. Ya. Oke, boleh silakan dilanjut. Baik, kelompoknya siapa yang sudah? Saya dulu. Jadi dari beberapa kelompok yang sudah, silakan nanti boleh presentasi ke depan, jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kalian mendesain atau meng-create media pembelajaran. Boleh mulai dari kelompoknya siapa? Oh, sudah belum? Belum. Proses. Kelompoknya Ambara sudah ya? Ambara dan Ica. Oke, boleh. Kelompoknya Ambara dulu. Silakan Ambara mewakili kelompok untuk menjelaskan terkait dengan media pembelajaran yang sudah di-create. Jadi di sini teman-teman kami menggunakan aplikasi yang namanya Deva. Bisa dilihat gambar-gambar penggunaan aplikasinya. Nah, di sini ada latar-latarnya, teman-teman bisa baca. Lalu kami ada gambar yang menunjukkan bahwa kami telah melakukan penggunaan aplikasi Deva. Jadi di sana ada barcode yang bisa digunakan. Jadi ada pada itu ada gambar, bisa diklik nanti gambarnya muncul. Jadi nggak cuma gambar, kita bisa lihat secara anggapannya 3 dimensi seperti itu. Bisa dilihat. Nah, di sini juga ada link video, teman-teman bisa melihat secara langsung di HP masing-masing seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Rani, silakan. Apakah aplikasi Deva ini bisa di-download melalui Play Store? Nah, apakah aplikasi Deva bisa di-download melalui Play Store? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, jadi bisa di-download melalui Play Store sehingga ini memudahkan peserta didik untuk bisa mengakses ya. Oke, baik. Albert dan kelompok, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Baik, terima kasih. Sungguh sangat luar biasa ya. Nanti ini adalah calon guru abad 21 yang kompeten, ya, yang berproses tolong segera diselesaikan. Ya, baik. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan, saya minta mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan atau mengevaluasi
pembelajaran hari ini. Albara, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ibu. Menurut saya kesimpulannya media pembelajaran dan secara digital itu sangat memudahkan untuk generasi alpha pada saat ini yang mereka sangat dekat dengan HP ataupun teknologi. Jadi media interaktif digital ini kan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi media pembelajaran digital menurut Albara adalah media siswa generasi alpha itu adalah mereka yang dekat dengan teknologi, sehingga ini sangat tepat digunakan untuk mereka-mereka yang hari ini adalah generasi alpha. Mungkin ada salah satu lagi yang mau memberikan evaluasi atau menyimpulkan. Baik, kalau dirasa cukup untuk tugas di pertemuan ini, silahkan nanti kalian upload di LMS. Kemudian nanti saya akan membuka video diskusi. Kita akan berdiskusi bersama di dalam LMS yang 5. Dan juga untuk yang berproses nanti silahkan dilanjut di rumah pekerjaannya untuk kelompoknya Anita dan kelompoknya Mabrur, ya. Semuanya nanti diupload di LMS. Baik, mungkin ada yang bertanyakan kembali? Ya, kalau dirasa cukup, mungkin perkuliahan hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi narasi deskripsi pembelajaran dan cuplikan video mengajar saya dalam mata kuliah pembelajaran IPA SD untuk mahasiswa PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pancamarga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia Smart Zerdos tahun 2025, khususnya dari Kepdikjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Serta tidak lupa pula kepada pimpinan Universitas Pancamarga, pimpinan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pancamarga, dan kepada teman sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.